Ustaz, bagaimana hukumnya bom bunuh diri? Kalau bom bunuh diri ya haram. Bom bunuh diri kan, kalau bom jihad ya lain lagi. Tapi kalau bom bunuh diri ya haram. Bunuh diri dalam keadaan apapun tidak boleh. Kalau dalam keadaan perang itu bukan bunuh diri, namanya jihad. Maka kalau tidak dalam keadaan perang ya nggak bisa disebut bom jihad. Para teroris itu ya teroris, ya bunuh diri. Apa disebut bidadari? Oh, gampang oleh bidadari. Tidak. Islam itu santun, Islam itu rahmatan alamin. Tidak ada teror. Tidak satu pun contoh Nabi teror. Tidak ada. Tapi kalau jihad, ya ada seorang sahabat zaman Nabi itu, pintu benteng kaum kafirin Bani Qoniqo kalau nggak salah itu Yahudi itu tidak bisa terbuka. Mereka ada di dalam benteng, umat Islam tidak bisa menyerang mereka, mereka berlindung di benteng. Kemudian ada seorang sahabat yang memberanikan diri untuk membuka benteng, tapi pasti mati karena masuk ke dalam dari atas menek, kemudian menek itu apa sih? Memanjat, kemudian turun untuk membuka pintu itu. Akhirnya terbuka dan umat Islam menang. Tapi orang ini mati. Itu loh dalil bom bunuh diri itu yang mereka gunakan. Itu bukan bom bunuh diri, itu bom. Andai kata bom ya, andai kata berupa bom ya bom jihad. Bukan bunuh diri. Ini tidak sengaja bunuh diri, walaupun tahu akan mati, tapi niatnya bukan bunuh diri, niatnya buka pintu benteng untuk memungkinkan umat Islam menyerang mereka, karena mereka selalu ganggu selama ini, selalu memprovokasi umat Islam selama ini. Dari sejarah, dalam sejarah ini sering saya sampaikan supaya penyanyi juga punya referensi, punya rujukan. Dalam sejarah memang Islam berkali-kali perang, tapi satu defensif. Kalau Nabi SAW defensif seluruhnya. Kalau era Sayyidina Umar memang ofensif atau ekspansif namanya. Ekspansi, mengembangkan wilayah. Era itu benar, era itu tidak tercela. Ya kira-kira penjajah Belanda ke sini itu ya untuk zaman itu dianggap gagah. Wong ison jajah itu gagah untuk zamannya. Ya sekarang aja dibilang ham-ham itu sekarang. Tapi dulu waktu Belanda jajah ya bukan ham, ukurannya adalah kemampuan ekspansi, peluasan wilayah. Nah, tetapi bedanya kalau Islam meluaskan wilayah itu, datang ke wilayah kafir itu tawarannya adalah satu, mau masuk Islam atau tidak. Kalau mau masuk Islam, monggo, penyerahan bebas, penyerahan aman sesuai dengan saudara Muslim semuanya. Yang kedua, kalau tidak mau, bayarlah jizyah, semacam pajak ya. Jizyah sebagaimana umat Islam bayar zakat. Kalian tiap tahun bayar jizyah karena tidak mau masuk Islam sebagai jaminan keamanan. Tapi kalau masuk Islam tidak mau, bayar jizyah tidak mau, ya kita perang. Seluruhnya begitu. Oh, Amr bin As ke Mesir, kemudian ya Khalid bin Walid ke daerah Palestina, kemudian siapa tuh Gibraltar, Tariq bin Ziyad itu ke Andalusia. Semuanya begitu, tidak langsung mencekam, menyerang, tidak. Islam selalu merundingkan. Maka banyak negara-negara yang berharap didatangi pasukan Islam itu banyak saat itu, sehingga perluasan Islam cepat sekali. Jadi jangan salah bahwa Islam dikembangkan dengan pedang, tidak, dengan dakwah, dengan damai. Perang itu pilihan terakhir. Jika disuruh masuk Islam tidak mau, suruh bayar jizyah tidak mau, baru perang. Dan itu tidak terjadi kecuali yang di Andalus itu pun. Kalau Tariq bin Ziyad tidak. Tariq bin Ziyad itu yang memang ya membuka wilayah, langsung harus berhadapan perang karena mereka sudah tidak mau. Kaum Katolik di Andalus, di Spanyol itu sudah tidak mau masuk Islam, juga tidak membayarkan jizyah, ya sudah perang. Dan alhamdulillah selama sejarah ini umat Islam sering menang perang. Kalah jika pimpinannya menduga. Terbuka oleh sejarah sekarang. Jadi saat misalnya kenapa umat Islam Bani ini kalah, karena ternyata pimpinannya ahli maksiat, rajanya sudah mulai ahli maksiat, naudzubillah. Tapi saya tidak ingin menyebut namanya, tapi ini pelajaran bahwa jika pimpinan sudah mulai
belok, maka kelemahan pasti dan pertolongan Allah SWT tidak mungkin diberikan.